Om Swastiastu. Halo semuanya. Jadi saya dan juga teman-teman saya dari kelompok 5 kali ini akan menampilkan video presentasi mengenai aktivitas kelompok 3, yaitu membangun persatuan dan kesatuan bangsa, yang kami ambil temanya yaitu Konferensi Meja Bundar atau KMB, membangun persatuan dan juga kesatuan bangsa. Selamat menonton. Saya Niputeka Sukmadewani, nomor absen 30, akan membawakan materi mengenai apa itu KMB. KMB atau Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan juga BFO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Sebelum konferensi ini berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati tahun 1947, Perjanjian Renville pada tahun 1948, dan Perjanjian Roym-Royen pada tahun 1949. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Nah, selanjutnya tujuan KMB itu apa ya? Yang pertama, ada penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, ada pembentukan Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, ada persetujuan keuangan dan ekonomi antara anggota-anggota Uni. Yang keempat, ada penarikan tentara Belanda dari Indonesia dan pembentukan satu tentara. Dan yang terakhir, ada kedudukan New Guinea. Sekian, terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Imadi Raditya Wahyu Dwikarta, absen 10 kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi, yaitu latar belakang terjadinya Konferensi Meja Bundar. Latar belakang dilakukannya Konferensi Meja Bundar pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 berkaitan erat dengan situasi politik dan konflik antara Indonesia dan Belanda pada saat itu. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang konferensi ini meliputi: yang pertama, ada perang kemerdekaan Indonesia. Sejak proklamasi Indonesia pada 17 Agustus 1945, terjadi konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda. Meskipun Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Belanda tidak mengakui dan berusaha untuk mengembalikan kendali kolonialnya melalui agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Selanjutnya, yang kedua, ada tekanan internasional, di mana komunitas internasional menekan kedua belah pihak untuk mencapai penyelesaian yang damai. Pada saat itu, Amerika Serikat dan negara-negara lain memberikan dukungan diplomatik dan menekan Belanda untuk menghentikan tindakan militer mereka di Indonesia. Yang ketiga, ada kritik terhadap Belanda, di mana tindakan militer Belanda di Indonesia menuai kritik internasional. Pada tahun 1947, resolusi Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata dan negosiasi antara Indonesia dan Belanda. Yang keempat, ada keterlibatan PBB, di mana PBB semakin aktif dalam menangani konflik ini. Dewan Keamanan PBB terus memperhatikan situasi di Indonesia dan menyadari pentingnya penyelesaian konflik ini secara adil. Yang kelima, ada keterlibatan Australia. Keterlibatan aktif Australia yang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB pada saat itu terus mendesak penyelesaian yang damai di Indonesia. Australia memiliki kepentingan regional dan ingin melihat stabilitas di Asia Tenggara. Perkenalkan, nama saya Dewi Bintang Citika Taman, nomor absen 15. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai negosiasi. Negosiasi perundingan terdapat sejumlah dokumen, di antaranya yaitu yang pertama, Piagam Kedaulatan, Statuta Persatuan,
kesepakatan ekonomi, serta kesepakatan terkait urusan sosial dan militer. Mereka juga menyepakati penarik munduran tentara Belanda dalam waktu sesingkat-singkatnya, serta Republik Indonesia Serikat memberikan status bangsa paling disukai kepada Belanda. Selain itu, tidak akan ada diskriminasi terhadap warga negara dan perusahaan Belanda, serta Republik bersedia mengambil alih kesepakatan dagangan yang sebelumnya dirundingkan oleh Hindia Belanda. Akan tetapi, ada perdebatan dalam hal utang pemerintah kolonial Belanda dan status per Papua Barat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini perkenalkan, nama saya Agustin Rudi Bijanirantara, nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dalam konferensi meja bundar, yaitu yang pertama ada Dr. Willem Drees sebagai Perdana Menteri Belanda, yang kedua ada DRS Muhammad Hatta sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia, yang ketiga ada Mr. Aka Pringgodikdo sebagai Wakil Ketua, yang keempat ada Mr. J.H. van Maherseven sebagai Ketua Delegasi Belanda, yang kelima ada Mr. D. Ustikar sebagai Wakil Ketua 1, yang keenam ada Dr. J.H. van Rooijen sebagai Wakil Ketua 2, dan Sultan Hamid II sebagai Ketua BFO. Baik, sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Yuklasmawati, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari konferensi meja bundar. Nah, konferensi meja bundar secara resmi ditutup di Gedung Parlemen Belanda pada tanggal 2 November 1949. Nah, konferensi ini menghasilkan suatu perjanjian yang dimana isi dari perjanjian tersebut adalah: 1. Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua yaitu Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Nederland. Yang ketiga yaitu kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Nah, adapun keterangan tambahan mengenai hasil dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. Di mana yang pertama yaitu ada serah terima kedaulatan atas wilayah Hindia Belanda dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena adanya perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itulah pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serah terima dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Yang kedua yaitu ada dibentuknya sebuah persekutuan antara Belanda dan Indonesia dengan pemimpin kerajaan Belanda sebagai kepala negara. Yang ketiga yaitu mengenai pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Dan yang keempat yaitu Parlemen Belanda memperdebatkan kesepakatan tersebut dan Majelis Tinggi Rendah meratifikasinya pada tanggal 21 Desember oleh mayoritas 2/3 yang dibutuhkan. Nah, terlepas dari kritik khususnya mengenai asumsi utang pemerintah Belanda dan status Papua bagian barat yang belum terselesaikan, Legislatif Indonesia, Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP meratifikasi kesepakatan tersebut. Kedaulatan akhirnya dipindahkan kepada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Selanjutnya yaitu apa makna konferensi meja bundar bagi bangsa Indonesia? Nah, adapun makna konferensi meja bundar bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kemerdekaan dan kedaulatan. Konferensi meja bundar menghasilkan pengakuan resmi kedaulatan Republik Indonesia atas seluruh wilayah Indonesia oleh Belanda dan negara-negara penengah. Ini berarti bahwa Indonesia akhirnya merdeka dari penjajahan kolonial Belanda yang telah berlangsung selama berabad-abad lamanya. Selanjutnya ada penyelesaian secara diplomatik. Konferensi meja bundar menunjukkan kemampuan diplomasi Indonesia dalam mencapai penyelesaian secara damai. Ini menghindari konflik bersenjata yang mungkin terus berlanjut dan merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya ada satu kesatuan bangsa.
Nah, konferensi meja bundar membantu mengamankan wilayah-wilayah Indonesia yang sebelumnya pernah dikuasai oleh Belanda, sehingga memungkinkan pembentukan satu negara kesatuan yang meliputi berbagai suku, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah langkah penting dalam proses pembentukan identitas nasional Indonesia. Lalu ada pemulihan ekonomi dan sosial. Dengan mengakhiri perang dan ketidakpastian politik, konferensi meja bundar membuka jalan bagi pemulihan ekonomi dan sosial Indonesia yang terhancur akibat adanya perang kemerdekaan dan penjajahan. Selanjutnya, legitimasi internasional. Nah, kesepakatan yang dicapai di konferensi meja bundar mendapatkan pengakuan dan legitimasi internasional. Hal ini membantu Indonesia untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan memperkuat posisi diplomatisnya di dunia. Lalu, selanjutnya ada pendekatan musyawarah. Konferensi meja bundar juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan musyawarah dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik. Ini menjadi contoh bagi Indonesia dan negara-negara lain dalam menyelesaikan perbedaan dengan cara damai. Selanjutnya ada pemeliharaan keberagaman. Nah, konferensi meja bundar menciptakan landasan untuk Indonesia sebagai negara yang menghormati dan memelihara keberagaman etnis, budaya, dan agama dalam kesatuan nasionalnya. Prinsip ini tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, secara keseluruhan, konferensi meja bundar ini adalah tonggak penting dalam sejarah Indonesia yang membantu mengokohkan kedaulatan, persatuan, dan perkembangan nasional bangsa Indonesia setelah periode yang sulit pasca perang kemerdekaan dan penjajahan Belanda. Halo, perkenalkan nama saya Nilumadi Tisna Tiarasari, nomor absen 26 dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan negatif konferensi meja bundar bagi Indonesia. Adapun dampak positif dari konferensi meja bundar bagi Indonesia, yang pertama, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Belanda menarik tentara Belanda di Indonesia secara keseluruhan. Yang ketiga, berhentinya konflik militer antar Belanda Indonesia. Yang keempat, Indonesia melakukan pembangunan secara besar-besaran. Dan yang kelima, kapal perang Belanda ditarik dari Indonesia namun tetap diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS. Adapun dampak negatif dari konferensi meja bundar bagi Indonesia. Yang pertama, Indonesia berbentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Hal ini menyebabkan cita-cita negara demokrasi tidak terlaksana. Yang kedua, Indonesia menjadi terpecah-pecah ke dalam negara bagian, yaitu negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, negara Pasundan, dan Jakarta, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan juga lainnya. Yang ketiga, masih berbentuk RIS menandakan Indonesia masih sebuah negara bagian dari pemerintah Belanda. Yang keempat, seluruh utang Belanda dari tahun 1942 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Indonesia. Dan yang terakhir, penyelesaian masalah Irian Barat tertunda.